Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada hari ini pertemuan ketiga yang insya Allah kita akan sama-sama mulai seperti pekan sebelumnya, yang mana untuk hari ini kita bersama Ustadz Riza Taufik Al-Madinah Fizallahu Ta'ala. Tanpa memperpanjang pembicaraan, langsung saja untuk eh, hari ini, Iwan sekalian. Insya Allah kita akan mulai di halaman 14. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan sedikit motivasi untuk kita semua agar kita memiliki semangat yang lebih tinggi lagi dalam menuntut ilmu. Kepada Ustadz Riza Taufik Al-Madinah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lewat meeting Zoom ini untuk memperdalam agama kita, terutama di bagian alat untuk memperdalam agama yaitu bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab adalah sebuah alat yang sangat penting, sebuah alat yang penting untuk kita bisa mempelajari agama Islam dengan baik. Karena Al-Quran turunkan dalam bahasa Arab dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang Arab berbahasa Arab dan referensi-referensi juga ditulis dalam bahasa Arab, ya, kecuali sedikit yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lainnya. Sehingga agar kita bisa mempelajari bahasa Arab dengan atau mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya, maka kita sangat perlu untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Dan bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab itu adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka kewajibannya gugur. Tapi itu merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban tapi fardu fardu kifayah. Kalau di daerah kita tidak ada yang mempelajari bahasa Arab, maka berubah menjadi fardu fardu ain. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, memang tidak mudah dalam mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal pertemuan bahwa ada perbedaan yang banyak antara eh, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ya. Namun janganlah itu menjadikan kita sebagai penghalang dalam kita mencari ilmu, dalam kita mempelajari bahasa Arab, ya. Kita lihat para ulama di zaman dahulu seperti Al-Kisai, ahli bahasa Arab, dia mencari ilmu itu mencari ilmu bahasa Arab, ya. Itu setelah umur lebih dari 30 tahun, bahkan sekitar 40 tahun dia baru mulai untuk mencari ilmu bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Kisahkan bahwa suatu ketika dia pekerjaan adalah menggembala kambing. Ketika dia sedang menggembala kambing, datanglah seorang ibu membawa anaknya. Yang anaknya ini sedang diajak untuk ke tempat belajar. Tapi anaknya enggan, tidak mau, menolak untuk dibawa ke tempat belajar. Maka sang ibu tadi berkata kepada anaknya, apakah kamu mau kalau kamu nanti besarnya jadi seperti penggembala kambing ini, yaitu Al-Kisai ketika itu. Kemudian pergi. Nah, kedua orang tersebut berkhidmat. Kisai setelah mendengar hal tersebut, dia mengatakan kepada dirinya bahwa aku dijadikan permisalan untuk kebodohan dan kesengsaraan. Ya. Maka kemudian beliau segera pergi meninggalkan kambingnya dijual dan dia mencari ilmu untuk ilmu agama, terutama bahasa Arab sehingga beliau menjadi ahli bahasa Arab. Ya. Bahkan beliau menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan kita lihat bahwa sebagian, bahkan bisa dibilang sebagian besar, ya, ahli bahasa Arab itu bukan orang Arab. Ahli bahasa Arab sebagian dan besarnya itu bukan orang orang Arab. Sehingga janganlah perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kemudian menghalangi kita untuk mempelajari bahasa Arabnya.
Ikhwati fillah, dalam bahasa Arab termasuk yang penting adalah kita mempraktekannya. Ya. Kita mengetahui nahwu, kita memahami sorof ya. Tapi kita tidak pernah mempraktekannya maka akan susah. Ya. Sedangkan kalau kita sudah mengetahui dasar-dasar bahasa Arab, kita sudah mengetahui fa'il, maf'ul, kemudian motif fi'il, kemudian mubtada khobar, nawasif mubtada khobar ya, kemudian huruf jar, kemudian kita coba untuk mempraktekannya, maka insya Allah itu lebih lebih berguna ya. Karena itu, alhamdulillah ada momen seperti ini, di mana kita berusaha untuk menerapkan ilmu yang ada pada kita, walaupun sedikit, tidak mengapa, tapi insya Allah yang sedikit ini kalau kita praktekkan, insya Allah menjadi lebih baik ya. Ya, pada pertemuan yang lalu bersama Ustaz Taqiyah, hafizahullah, kita sudah masuk ke yang pertama dari 10 sebab dari keselamatan. Asyaru mujibatit najah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa 10 sebab-sebab keselamatan ini merupakan ijtihad dari Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau berdasarkan kepada sebuah hadis ya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai terlalaikan dari sapaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian Umar pun mengadukannya kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menanyakan kepada Utsman bin Affan, ya, apa yang menyebabkan bahwa Utsman tidak menjawab salamnya Umar radhiyallahu anhu. Maka Utsman pun mengatakan bahwa ada hal yang menyibukkan pikirannya, yaitu dia tidak sempat menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang sebab-sebab keselamatan. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Utsman bin Affan bahwa beliau telah menanyakannya, dan hal itu adalah menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun mereka telah mendapat jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan masuk ke dalam surga, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap saja hal itu menyebabkan mereka eh, sangat ingin mengetahui apa sebab-sebab keselamatan. Ya, demikian juga dengan para sahabat yang lainnya. Dan kita sudah masuk ke sebab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, yaitu adalah tauhid. Kita mempraktekkan tauhid kita. Ya, sekarang sudah ada yang siap untuk membacanya. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Nah, ya, siapa yang pertama? Kita buat satu paragraf dulu ya, agar bisa banyak yang baca. Baik-baik. Untuk yang pertama, dari partisipan yang sebelumnya, Ustaz, yang belum Nah, yang belum selesai. diklasifikasikan kemarin, atas nama Sureji Anam. Dipersilahkan, akhi. Baik, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mulai dengan Qala Syekhul Islam ya, Ustaz ya. Betul. Ya. Qala Syekhul Islami ini Sebelum kita memulai biasanya kita baca dengan qala al-muallifu ya. hafizahullah taala qala Syekhul Islam. Qala muallifu hafizahullah taala Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Harokatnya qala Syekhul Islami Qala Syekhul Islami Islam Ibni Taimiyati ibnu di dhammah Ibnu Taimiyati rahimahullah. Taimi Taim Taimiyata. Taimiyata rahimahullahu taala walladzina saqqa dzalika alaihim dannu anna dulma al masruta huwa dulmul abdi nafsahu wa annahu la yakunu al amnu wal ihtida'u illa liman lam yatlim nafsahu fabayyanan nabi sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna syirka dulmun fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa hayna idin fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bihadat dulmi faman lam yalbis imanahu bihi kana man Nah, ahlil kana min di oh kasroh. iya kana min ahlil amni wal ihtida'i kama
kana min ahlil istofai fi qaulihi Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Masya Allah, hasbukum. Ya. Sekarang silakan diterjemahkan Pak Sur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, telah berkata, walladzina syaqqa, dan mereka orang-orang yang merasa berat, dalika alaihim dannu, berat atas mereka, mereka menyangka anna dulma al-masruta huwa dulmul abdi nafsi. Mereka Nah, menyangka bahwasannya kedoliman itu adalah adzulmu adzulmal masyruqa. Al-masyruqa di sini di fathah juga sama seperti adzulma, itu menunjukkan bahwa al-masyrut adalah sifat dari zulm. Nah, jadi kezaliman yang disyaratkan, kedoliman yang disyaratkan, bahwasanya dia adalah kedoliman terhadap dirinya sendiri. ya ini kembali kepada ayat yang sebelumnya ya. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Nah, ini orang-orang ini zulm. Yang mereka menyangka bahwa zulm ini adalah zulmu al-abdi nafsahu. Seorang hamba mendolimi dirinya. Jadi kezaliman secara umum. Ya. Kemudian teruskan. Wa annahu la yakunu al-amnu wal iktida'u illa liman lam yatlim nafsahu. Ya. Dan bahwasannya dialah keimanan, eh, orang yang merasa aman dan mendapat petunjuk tidaklah Wa terjadi. annahu ini kembali kepada dhon. Dan dia juga menyangka la yakunul amnu. Al-amnu berarti sebagai apa di sini, Bapak? Al-amnu sebagai, Fa'ilnya Ustaz. iya betul, fa'il. Atau eh, kana wa akhwatuha dia Ya, ismu kana ya, ismu isim kana kana ya. hukum ini ismu kana. Kana jadi kana ini dia bisa kana nakis dan kana tam. Kalau kana tam, kalau kana nakis dia bisa memiliki fa'il dan maf'ul. Tapi di sini kana yang kana yakunu kan wa akhwatuhu. Jadi di sini memakai miliknya isim dan memiliki khobar. Oh. Al-amnu menjadi isimnya kana yakunu. Ya wa annahu la yakun, jadi tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan dan mendapat petunjuk kecuali liman lam yatlim nafsahu, kecuali bagi orang yang tidak dia mendolimi dirinya sendiri. Betul, jadi dia menyangka bahwa tidak akan mendapatkan keamanan dan juga petunjuk kecuali bagi orang yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri. Jadi ini persangkaan dari sebagian para sahabat juga ketika itu. Kemudian silakan. Fabayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna syirka dulmun fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka apa-apa yang menunjukkan atas perbuatan syirik itu adalah yang disebutkan kedoliman yang disebutkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, lanjut silakan. Wahai idin fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bihadal dulmi. Dan kemudian tidaklah merasa aman dan mendapat petunjuk yang dia peroleh. Lanya di sini wahina idin, maka ketika mereka mengetahui bahwa wahina idin fala Keamanan ya. yahsulul amru, gimana? Silakan ulangi. Ya. Ketika itu maka keimanan dan dapat petunjuk tidak 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 akan diperoleh kecuali lima lam yalbis, kecuali bagi orang yang tidak mencampurkan imanahu, keimanan, bihadal dulmi, keimanannya dengan kedoliman ini. Betul. Yaitu kesyirikan. Ya, kesyirikannya Ustaz. Paman lam yalbis imanahu bihi kana min ahlil amni wal ihtidai. Dan
Maka Bagi orang Pak, sini maka ya, maka bagi orang yang tidak mencampurkan keimanan keimanannya dan Nah, keimanannya jadi faman di sini kalau man itu adalah memiliki jawab syarat, ya isim syarat. Jadi dia memiliki jawab syarat. Jawab syaratnya adalah kana min ahli iman. Faman lam yalbis imanahu bihi kana min ahli iman. Jadi kana di sini jumlah kana min ahli iman, dia sebagai jawab syarat dari man. Barang siapa maka barang siapa yang demikian demikian maka gitu. maka barang siapa yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kedoliman itu, maka disebut pantas Maka dia termasuk maka dia termasuk aman dan mendapat petunjuk. ya, orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kama Ya, kana min ahlil istofai fi kaulihi summa arasnal kitaba alladzina istofaina min ladina faminhum zalimul linafsi. Sebagaimana sebagaimana iya, sebagaimana sebagaimana orang yang layak layak yang dipilih di dalam firman Allah, summa arasna istifa itu sebagai orang yang terpilih. Karena min ahlil istifa, orang-orang yang terpilih. orang-orang yang terpilih yang disebut di dalam firman Allah. Kemudian aku kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Kemudian sebagian mereka ya berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Masya Allah, jazakumullah khair. Kemudian saya ingin bertanya kepada semuanya ya. Ikhwati fillah, coba ada yang tahu mengapa Ibnu, kita kembali ke bagian atas ya. Qala Syekhul Islami, kenapa Ibnu Taimiyah? Kenapa Ibnu di dhammah dan Taimiyah di fathah? Badal Ustaz mungkin. Badal dari Badal, Ustaz, ya, badal ya. betul, badal dari Syekh Islam. betul, Syekh masya Allah, Syekhul dari Syekhu ya, karena Syekhu dia mudhaf, jadi tidak di Syekhun, tidak tanwin. Betul sekali. Kemudian kenapa Taimiyah tak? Kenapa di fathah? Mamnu Ustaz. Mamnu minas sarf, masya Allah. Menurut Imam itu. Kemudian ada yang tahu apa ilahnya? Kenapa dia di mamnu minas sarf? Ada 7 ilat. Ada yang bisa mengetahui? Dia memiliki 2 ilah. Yang pertama adalah Marbutoh, Ustaz. betul. Kenapa? Tak marbutoh, ini ya. Betul. Satu lagi. Dia Ada kalau tamar butuh berarti dia harus ada 2 ilah. Bukan satu, harus dua. Satu lagi adalah Alif lam bukan Ustaz? tidak ada alif lam di sini. Ada yang tahu? Kalau eh, harus ada 2 ilah. Yang pertama adalah dia ada tarmo, betul-betul. Kemudian adalah ismiyah, nama. Karena nama Taimiyah tak. Karena nama ya, semisal juga Hamzah. Hamzah, maka kan Hamzah tak gitu. Ya, Masya Allah. Kemudian kita ke ayat yang Suma aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Aurasna, ya. Dia berarti dari kata af'ala. Ya, af'ala, wazannya, sighanya af'ala. Dia memiliki dia ta'addi ila maf'ulain, memiliki 2 maf'ul bih. Ada yang bisa menyebutkan mana saja maf'ul bihnya? Alkitabah, Ustaz. Alkitabah satu, kemudian yang Alladzi nastofaina. betul, masya Allah. Jadi alkitabah itu maf'ul awal, alladzina itu maf'ul tsani. Ya, jadi failnya adalah nun, ya, domir muttasil nun, mabni ala sukun fi mahali rafin, fa'il. Kemudian al-kitabah itu adalah maf'ul awal, kemudian alladzina domir isim mabni ala fathin, apa namanya, mabni ala fathin fi mahali nasbin maf'ul tsani. Ya, ya, masya Allah alaikum. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya, atas nama Rudiansyah, apakah sudah hadir?
Baik, sepertinya berhalangan. Jadi langsung saja kita ke Ahmad Zaki Zen. Dipersilakan, Ahi. Bismillah. Layarnya bisa digeser. 6 Apa? set. Bismillah. Wahada la yanfi an Kita mulai dulu. Wah, Bismillah wa qala al-muallifu hafizahullahu taala. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Wahada la yanfi an yukhada ahaduhum bidulmi nafsihi idza lam yatub. Kama qala azza wa jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, Waqad dilanjut. Ya, silakan. Waqad sa'ala Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala ya Rasulullah wa ayyuna lam ya'mal su'an faqala ya Abu Bakrin alasta tansabu alasta tahzan alasta tusibukal la'wa'u fadzalika ma tujzauna bihi. Masya Allah. Yes. Asbukum silakan diterjemah. Wahada dan ini Layanfi tidak menafikan mengambil salah satu di antara mereka dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri jika mereka tidak bertobat. Ya, Sebagaimana yukhad di sini lebih tepat diterjemahkan tidak diadab. tidak diadab. Ini tidak meniadakan bahwa mereka tidak diadab atas kezaliman mereka sendiri terhadap dirinya di dalam itu apabila mereka belum bertobat, itu meninggal sebelum bertobat. Nah, Ustaz. Jadi jadi di sini adalah konteksnya adalah eh, orang yang bertauhid ya. Kemudian dia juga mendolimi diri sendiri, itu tidak tauhid dia tadi tidak meniadakan bahwa ada kemungkinan dia akan disiksa, diazab nanti atas kedoliman dirinya sendiri apabila dia tidak meninggal dia tidak meninggal sebelum bertaubat. Ya, silakan lanjut. Kama qala azza wa jalla sebagaimana firman Allah azza wa jalla fama ya'mal maka barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah sekecil dzarrah khairan kebaikan yarahu niscaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal dan barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah sekecil dzarrah syarron yarah kejelekan dia akan melihatnya. Iya, Masya Allah. Waqad sa'ala Abu Bakar dan sungguh telah bertanya Abu Bakar an-Nabiyya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika tentang hal tersebut. Faqala maka Nabi menjawab faqala maka Abu Bakar ya Ustaz. Ya, Faqala Nabi SAW. oh, ya Rasulullah wahai Ya, yang pertama Abu Bakar, betul. Yang pertama. ya Rasulullah wahai Rasulullah uh, wa wa ayyuna lam ya'mal su'an dan siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kejelekan? Faqala maka Nabi menjawab, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alasatan sob, apakah engkau tidak apa nih satan sob? Tidak pernah merasakan kesusahan. Oh. Nasib itu kepayahan, kesusahan. Apakah engkau tidak pernah merasakan kepayahan, kesusahan? Alas tatahzan, apakah engkau tidak pernah merasakan kesedihan? Alas tatusi buka la'wa'u, apakah engkau tidak pernah ditimpa dengan Lakwa itu seperti musibah juga bisa. apakah engkau tidak pernah ditimpa musibah? Fadzalika ma tujzauna nabi, maka yang demikian itulah ma tujzauna bihi. Kalian diberi ganjaran atas Ganjarannya. ya, Maka ganjaran dengan yang atas. seperti itulah kalian akan diberi ganjaran dengannya. Ya, maksudnya di sini adalah wallahu alam ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu itu merasa bahwa
ketika Allah berfirman, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat beramal kebaikan sebesar biji dzarrah, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau merasa sangat khawatir dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kejelekan?" Maka Nabi mengatakan, "Bukankah kamu telah ditimpa kesusahan, payahan, kesedihan, kemudian musibah ya?" Maka hal-hal ini adalah yang menggugurkan atau yang sebagai timpal balas atas perbuatan-perbuatan jelek yang pernah kita lakukan. Sehingga eh, dengan dosa-dosa yang banyak pada kita, maka Allah bisa mengugarnya. Salah satu Allah mengugarnya dengan cara kita ditimpa musibah ya. Maka Nabi mengatakan fadzalika ma tujzauna nabi. Maka itulah yang kamu diberi balasan atas dosa-dosamu. Sehingga eh, sudah dihapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang ini yang berbuat kesalahan dengan musibah yang menimpa pada orang tersebut ya. Ya, jazakumullah khair. Kemudian saya ingin bertanya tentang i'rab ya. Em, Coba ada yang bisa mengi'rab pada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada yang bisa mengi'rab atau lebih ininya man dia itu eh, memiliki memiliki dua amalan ya. Jadi dia punya fi'il syarat dan jawab syarat. Ada jawab syaratnya. Kalau kita lihat di sini faman ya'mal, maka di sini mengapa ya'mal ya, dia majzum. Kenapa disukun majzum? Adalah karena dia sebagai fiil syarat ya. Karena ada man di sini sebagai fiil syarat ya majzum. Kemudian di mana khobar atau di manakah jawab syaratnya? Ada yang tahu jawab syaratnya? Ada yang aneh nggak di fiilnya? Kita tahu kalau fiil pada dasarnya dia harus marfu, kecuali ada nawasib Khairiyara, atau jawazim. Kalau Khairiyara. nggak betul sekali. Kalau nggak ada nawasib atau jawazim, dia harus ditomah atau alamat rofa ya, yang lainnya. Nah, di sini ketika lihat ya roh, kenapa dia di fathah? Kenapa dia di fathah? Padahal sebelumnya tidak ada nawasib yang terlihat dan jawazim yang atau nawasib yang terlihat di sini. Maka di sini pada ke belakang ya, jawazim di sini jawazim terlihat. Maka ini adalah jawab syarat dari man. Faman ya'mal yarah. Ya. Di sini dia majzumnya dengan membuang huruf huruf illah. Bukan huruf illah. Yara kan harusnya yara, tapi ada man karena jawab syarat maka menjadi yara. Dibuang huruf illahnya. Nah, kita lanjut lagi. Masih lanjut Ustaz? Atau yang lain? Ya, diganti yang lain dulu. Nanti Oke, biar kebagian semua dulu. siap. Nanti kalau Yang sudah kedua. semua, nanti kita bisa kembali ke awal lagi. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya atas nama Willy Minto Aziz, dipersilakan Akhi Willy. Fadal. Naam. Ahsanallahu ilaik Ustaz. Amin. Bismillah. Qala al-mu'alif hafizahumullahu ta'ala fabayyin fabayyana Betul, pembayanan. fabayyana anal mu'mina alladhi idza taba dakhalal jannata qad yujza bi sayyiatihi fid dunya bil masaibi ibillati tusibuhu faman salima min ajnasi dzulmi salasati kana lahul amnul tammu wal ihtida'u tammu wa man lam yaslam min dzulmihi nafsahu kana lahul amnu wal ihtida'u mutlaqan bimakna annahu labudda an yadkhulal jannata kama wa'ida bidzalika fil ayatil ukhra wa qad hadahu azza wa jal ila siratil mustaqimi alladhi takunu
akibatuhu fihi ilal jannati wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida'i bihasabi ma naqasa min imanihi bidzulmihi nafsahu. Masya Allah. Ya, tafadhol diterjemahkan. Tabayyana annal mu'mina alladhi idza taba dakhalal jannah. Maka dijelaskan bahwa Bayyana berarti dia ada bayyana ini adalah fiil madhi. Fiil madhi kemudian dia fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maka Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesungguhnya seorang mukmin yang jika dia bertobat akan masuk ke sorga, dan sungguh dibalas. qad yujza di sini qad ini adalah bagaimana taklil atau taksir. Terkadang dosa-dosa dibalas di dunia dengan musibah yang menimpa. Faman salima min ajnasi zulmi thalatha, maka barang siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman ini, maka untuknya keamanan yang sempurna wal ihtidah dia utama. akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Lebih gampangnya seperti itu makannya. Nah, Ustaz. Dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna wal ihtidah utama, dan akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Wa man lam yaslam min. Dan barang siapa yang tidak selamat dari kezaliman diri sendiri, maka tetap baginya keamanan dan petunjuk secara mutlak, secara umum. Yakni bermakna dia akan masuk ke surga sebagaimana yang dijanjikan pada ayat yang lain. Ya, betul, Masya Allah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang hasilnya adalah masuk ke surga. Wa yuhsalullahu, dan akan mendapatkan untuknya dari hilangnya aman serta Ini bukan hilang tapi berkurang. Berkurangnya keamanan dan petunjuk sebanding dengan berkurangnya keimanannya karena kezaliman diri sendiri. Ya, Masya Allah. Jadi di sini ikhwah hamidallah, ini jazakallahu khair ya atas terjemahannya dan bahan bacaannya, adalah bahwa keamanan itu ada 2 jenis di akhirat nanti, al-amn at-tam dan al-amn al-mutlaq ya. Keamanan secara sempurna dan keamanan secara umum. Secara sempurna ini adalah apabila seorang hamba itu merelasikan tauhid secara benar-benar dan dia menjauhi kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Jadi segala kedzaliman, baik itu kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, kemudian dosa besar maupun dosa kecil ya, kemudian tauhid dia lakukan, syirikan dia tinggalkan, maka dia akan mendapatkan al-am tam, benar-benar aman di hari kiamat nanti. Al-am tam, benar-benar aman dari masuk neraka. Jadi dia bisa masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hijab, tanpa adab. Itulah al-am tam ya. Namun ketika seorang hamba ya, dan kebanyakan dari manusia itu adalah terkadang mendolimi diri sendiri ya. Dan dia terkadang belum bertaubat sebelum meninggal dunia. Kalau sudah bertaubat maka at-taubah yahdum maqabalah, maka taubat itu akan menghapuskan yang sebelumnya. Tapi terkadang seorang hamba itu meninggal dunia tanpa bertaubat sebelum meninggalnya atas dosa-dosa yang dia kerjakan ya. Ada mungkin sebagian dari dosa-dosa dia yang sudah Allah hapuskan dengan musibah-musibah yang menimpanya. Namun ada yang mungkin belum dihapuskan. Dan dosa ini di bawah masyiatillah, tahta masyiatillah. Jadi dosa selain yang mengeluarkan dari keislaman ya, itu tahta masyiatillah, yang dia belum bertobat darinya. Maka di sini dia tidak aman secara sempurna, tapi dia aman secara keumuman, yaitu dia
pasti nanti akan masuk ke dalam surga. Tapi apakah dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu atau tidak? Ini yang dia berkurang keamanan di sini, ya. Jadi sudah dipahami ya, al-am, keamanan yang sempurna dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Sedangkan keamanan yang secara mutlak dia pasti masuk surga, tetapi bisa saja sebelum dimasukkan ke surga dia dimasukkan dulu ke neraka. Jadi berkurang keamanannya. Kenapa? Bihasabi mana kosok min imanihi bidzulmihi nafsah. Tergantung dengan sebanding dengan yang dia kurang juga dari keimanannya dengan sebab dia mendolimi dirinya sendiri. Ya, ya, Masya Allah. Kayak saya ingin bertanya tentang i'rab juga ya, karena kita penting ya untuk melatih i'rab ya. Mengapa dia di fathah, kenapa di domah, kita harus latihan. Eh, ya, di bagian akhir ya, mana kosok min imanihi bidulmihi nafsah. Kenapa di sini nafsahu ya? Kenapa nafsahu di fathah? Bidulmihi nafsahu. Ada yang bisa menjawabnya? Apakah ini nafsah itu isim atau fiil? Isim. Isim. Tanda isimnya apa di sini? Idhofah Ustaz. Apa? Betul, Masya Allah. Ini merupakan tanda yang paling jelas dari isim adalah dia idhofah. Nafsahu idhofah. Jadi dia isim. Sekarang Taukid isim ya, Ustaz. gimana? Nafsu itu taukid bukan ya, Ustaz? Kalau di sini bukan sebagai taukid. Bukan. Kalau taukid itu nafs itu maksudnya seperti ja'al amiru nafsuhu. Ya. Kalau di situ baru dia sebagai taukid karena dia datang amir dia sendiri yang datang gitu nafsuhu. Ja'al amiru nafsu. Tapi kalau di sini nafs ini jiwa. Nafs di sini bukan bukan sebagai taukid. Dia di domah, di fathah. Kenapa? Kenapa nggak di domah? Karena dia adalah sebagai maf'ul bih. Ya. Sebagai maf'ul bih. Jadi sebagian isim ya itu memiliki amalan seperti amalannya fiil. Ya. Sebagian isim memiliki amalan seperti amalannya amal fiil. Ya, termasuk di sini adalah dia memiliki amalan nafsa dzulmihi nafsahu. Dzulmi nafsa. Jadi di sini nafsa sebagai maf'ul bih ya dari dzulm ya. Jadi sebagian isim memiliki amalan seperti amalan fiil. Ya, kita lanjut ke paragraf yang berikutnya. Silakan. Kita berarti masuk ke sebab yang kedua. Membaca yang lain, Ustaz. Ya, ganti Ya. yang lain dulu. Baik, untuk selanjutnya Ahi Arfan Hidayat. Dipersilahkan, Ahi. Ya, taib. Qala al-musannif al-mujibu tsani ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal inayatu bis sunnatin nabawiyyati wal hadiyil mubaraki alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa amalan yu'addu minal asbabil azimati lin najati yaumal qiyamah. Walihada qala al-imam Malik Malik ibn Di Anas Toma. Maliku bin. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Satu lagi. وقال رحمه الله السنة سفينة نوح Harokatnya. من
As-sunnatu safinatu Nuhin. Nu, Nuhin. Nuhiya. As-sunnatu safinatu ini adalah As-sun- safinatu. As-sunnatu safinatu. Nuh. Nuhin. Ustaz. Safinatu Nuhin. Saya jadi ragu ya. Harusnya, tapi saya ingat sebuah ayat, oh ya ila nuhin annahu la yu'min. Tapi Nuh di sini secara kaidah dia adalah mamnu minas sarf. Karena nama-nama nabi itu semuanya mamnu minas sarf kecuali 4 nabi, yaitu Nabi Saleh, kemudian Nabi Muhammad, kemudian mungkin Nuh ya, mungkin di sini Nuh termasuk yang dari 4 betul. Mungkin termasuk dari 4 nabi yang eh, tidak mamnu minas sarf adalah Nuh mungkin. Nah, nanti kita murojaah lagi. Ya, Lagi Ustaz. silakan. Man rokibha najan wa Naja man ini fil. oh, man rokibha naja Man wa man rokibaha. Dia fil madhi. apa Ustaz? Man Rokiba fil madhi. Jadi oh, fathah banyak. man rokibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Iya. Masya Allah. Silakan diterjemah. Al-mujibul tsani kewajiban yang kedua Ustaz ya. Apa tadi? Mujib itu adalah sebab, penyebab yang Oh, sebab yang kedua ya. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maka memperhatikan sunnah Nabi dan petunjuk yang penuh berkah untuk atas wal hadil yang mubaraki Rasulullah SAW berada di atasnya, wal hadil mubarak, yang yang Rasul itu berada di atas petunjuk tersebut, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas petunjuk tersebut baik secara ilmu maupun amalan, ta'alum, baik artinya apa? ilmu Ta'allama ya ta'allam. Berarti baik ta'allam kalau mempelajari. bukan dari fi'il madhinya 'allama. Jadi dia 'allama, fa'ala. Eh, semisal jalasa itu berarti apa? Duduk. Duduk ya. Kalau atau bukan nggak apa-apa ya kalau kita buat misalnya jalasa dulu tapi jalasa berarti atau nazala aja, nazala dia turun, kalau nazala berarti Menurunkan, Ustaz. menurunkan, betul. Kalau ta'allama Mempelajari. berarti allama yu'allimu ta'alluman, allama berarti Mengilmukan, mengajarkan, betul, mengilmukan, mengajarkan, Mengajarkan ya. betul. Baik mengajarkan atau mengamalkannya merupakan sebab utama Dihitung sebagai merupakan ya, betul, untuk keselamatan di hari kiamat. Walihada dan ini oleh karenanya Imam Malik bin Anas berkata radhiyallahu an man rahimah arada barang siapa yang menginginkan keselamatan di atas keselamatan di hari kiamat ya. man arada najata, barang siapa yang mengharapkan keselamatan fa'alaihi, maka hendaknya Maka dia wajib baginya ya, berpegang dengan ya, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya, Masya Allah. Wa qala rahimahullah as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Ya, Man biha naja rokiba, rokiba, man baha ya. ya, Man baha naja barang siapa yang yang menaikinya menaikinya, maka akan selamat. ya, Wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang tidak menaikinya maka akan tenggelam. ya, Masya Allah, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Jadi di sini kita masuk kepada mujib ats-tsani, ya, sebab keselamatan yang kedua yang disebutkan oleh
Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Ya, yang pertama adalah kita bertauhid, yang kedua mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini apabila kita ingin selamat, maka kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu secara bagaimana beliau mengajarkan, bagaimana beliau mengamalkan. Ya. Ini merupakan sebab-sebab ya keselamatannya. Nah, kemudian saya ingin tanya i'rab juga di sini. Jadi kalau tadi ta'allama ya sudah mengetahuinya, ta'alluman itu adalah dia adalah masdar dari allama. Allama yu'allimu ta'alluman gitu. Allama yu'allimu masdar ta'alluman. Atau ta'allama yata'allamu, oh, maaf, dari ta'allama, dari tafa'ala. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ya. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Yang mana adalah mengajarkan. Kemudian saya ingin tanya i'rab dari qalal imamu Maliku ibnu Anasin rahimahullahu taala. Ada yang bisa mi'rab? Jadi kita dari fiilnya dulu ya. Jadi kalau kita latihan mi'rab ya. Ini i'rab ini kalau bisa kita latihan. Sering latihan mi'rab. Qala fi'il madhi mabni ala fathin. Kemudian al-imamu Fa'il. gimana? Al-imam itu fa'il. Betul. Qala fi'il madhi mabni ala fathin. Al-imamu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi apa? Alamat rafa'nya dengan Idoma. dhammah. Dengan dhammah. Kemudian maliku, ini kenapa maliku? Sebagai Badal. betul, badal dari alimamu ya. Badal marfu mabnu apa? Badal marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kenapa dia tidak malikun? Idofah. Maliku ibnu Anasin ya. Tapi di sini sebagai dia sebagai idhofah ya, ibnu Maliku bin Anasin ya. Tahu ibnu juga sebagai dia juga sebagai mudhof, tapi ibnu juga sebagai badal. Ya. Maliku ibnu ibnunya badal dari Malik. Anasin sebagai mudhof ilaihnya ya. Ya. Kemudian di sini ya agak sering ya kita lihat man. Salah satu adawatul jawazim ya, yang menjazmkan dua fiil ya. Fiil syarat dan jawab syarat ya. Nah, di sini man rokibaha naja. Rokiba dia fiil madhi ya. Tapi fi mahali jazmin fiil syarat. Kemudian naja juga sama, dia fiil madhi ya mabni ala fathin muqaddar ya. Fi mahali jazmin jawab syarat. Jadi barang siapa maka itu man ya, itu amalannya man. Jadi dia memiliki dua. Kemudian man takhallafa anha ghariqa ya. Man takhallafa ghariqa. Barang siapa yang terlewatkan meninggalkan ghariqa sebagai jawab syarat ya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya lagi ada yang belum baca? Baik Ustaz, satu lagi mungkin atas nama Rudiansyah. Apakah hadir? Sepertinya uzur, Ustaz. Betul, ta'ala. Ya. Bagus. Apa kita lanjut ke yang lain, Ustaz? Iya, silakan lanjut yang lain. Baik, bagi yang berkenan ingin berpartisipasi silakan untuk raise hand mungkin biar memudahkan. Ada yang mau baca? Atau yang sudah tadi, Ustaz? Apa boleh? Yang sudah nggak apa-apa. Kita bebas saja. Kalau sudah semua, maka bebas. Yang sudah nggak apa-apa. Mau baca lagi nggak apa-apa. Ahmad Zaki Zain, Pak Suraji mau baca? ya, Pak Suraji. Ya, boleh Ustaz ya. Saya baca Ustaz Silakan. ya. Ya. Fa inna dunya misluha mislul bahril ladzi
la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila 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 sahilil ladhi fi duruhum wa autanuhum wa mustaqarruhum wa la yumkinu qata qata qat'uhu illa fi sapinatil najah fa'arsalallahu rasulahu tu'arripul umama it ittakhada Ittikhad. supunin Ittikhad. ittikhad ya Ustaz. Iya. ittikhada supunin najati wa ta'muruhum bi amliha Bi wa rukubiha bi amaliha. bi amaliha wa rukubiha. Ya, sampai sini dulu, nggak Di apa-apa. sini Ustaz ya. Ya, silakan diterjemah dulu. Maka sesungguhnya dunia permisalannya seperti kapal atau Bahar. bahtera, Bahar. Misal bahar. oh seperti laut ya Ustaz. Ya. Seperti laut yang tidak ada pilihan bagi makhluk seluruhnya dari mereka dari menaiki untuk menyelamatkannya, Yaqta'uhu untuk menyeberanginya. untuk menyeberanginya pantai yang Ya, di dalamnya, menuju ke pantai. oh menuju ke pantai yang di dalamnya ada perputaran atau ada arus ya, kalau Bukan, ada dur itu jamak dari dar. ya Dari berputar. dar itu adalah dar wa innal darul qoror. Dar nantinya adalah rumah. Oh rumah Dur ya. itu jamaknya. Rumah yang dia menghanguskan mereka, Rumah-rumah mereka, auton sebagai auton itu eh, tempat negeri tinggal, mereka. Ya. Mustaqor tempat tinggal mereka. Dan tidak mungkin melewatinya kecuali dengan menaiki dengan perahu yang untuk menyelamatkannya. Iya. Fa'arsalallahu rusulahu tu'arribu umama ittikhada supunin najah. Maka Allah mengutus Rasulnya, Rusul berarti jamak. para Rasulnya, Betul. untuk diceritakan kepada umat ya, Iya. untuk mengambil, Memberitahukan kepada para umat untuk membuat ittikhad di sini oh ya, untuk membuat kapal laut untuk menyelamatkannya, ya, selamatan, kapal keselamatan. ya, kapal keselamatan, Iya. dan memerintahkan mereka dengan mengilmuinya dan menaikinya, Bi'amaliha, dengan mengamalkannya, di sini membuat ya. dengan membuatnya dan menaikinya. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair, Pak Sureji. Bagus sekali, Masya Allah. Saya ingin bertanya di sini kepada semuanya ya. Ya, Irob yang gampang aja. La yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah. Ya, yumkinu, ya ini sebagai fiil. Fiil apa ini sini? Fiil mudhari. Ilmu dore, Ya, fiil mudhari. Kenapa dia ditomah? Kenapa di sini tomah? ilmu dore memang domah irabnya Ustaz. Iya, kenapa ditomah? Karena Ada dia nawasib Ustaz. betul. Jadi Dengan nama seperti dia di domah atau dia sebagai marfu, domah sebagai tanda dari rofa karena tidak ada nawasib atau jawazim. Ya, la di sini bukan la nahi. Kalau la nahi
dia berubah lagi. Tapi kalau di sini la nafi, maka la yumkinu, ya. Karena lanya la nafi. Kemudian qat'uhu sebagai fa'il dari Ya. yumkinu, betul. Ya. Illa fi safinatin aja. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair, Pak Sureji. Kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Ada lagi yang mau membaca? Anak Ustadz, mau coba Ustadz? Ya, silakan. Tafadhol. Mbak Willy, silakan. Bismillah. Qala al-musannif hafizakumullah ta'ala wahia ta'atuhu wa ta'atu rasulihi Wa ta'atu, ibadatuhu wa ta'atu, ta'atuhu wa ta'atu rasulihi di domah. Ro-nya di domah. Oh. Rusulihi. wa ta'atu rusulihi wa ibadatuhu wahdahu wa ikhlasul amalillahu wa tasmirul lil akhirati wa iradatuha wa sa'yulaha sa'yaha fanahdol muwaffaquna wa rukibu safinata Wa rokibu. Iya, silakan. wa rukibu safinata wa Ya. rukibu an haudil bahri lima alimu annahu la yuqta'u haudon wala sibahatan. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair. Ya, silakan diterjemah, Pak Willy. Yakni mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dan beribadah hanya kepadanya dan mengikhlaskan segala amal untuknya serta bersungguh-sungguh untuk akhirat dan menginginkannya Masya serta Allah. berusaha dengan usaha yang benar-benar usaha. Masya Allah. Maka orang yang diberi taufik dan menaiki kapalnya Nahadah. Nahadah. Fanahadhal muwaffaquna wa rakibus safinata. Maka orang-orang yang diberi taufik, nahadah, maka orang-orang yang diberi taufik adalah mereka orang bangkit. yang Fanahadha al muwaffaquna, maka orang-orang yang diberi taufik pun bangkit. Wa rakibus safinah, dan mereka kemudian menaiki kapal-kapal. Ya. Warogibu, dan menjauhi an haudil bahri, dari menyelami lautan. Masya Allah, betul. Lima alimu anahu, karena mereka mengetahui sesungguhnya tidak mungkin diseberangi dengan menyelam dan tidak pula dengan berenang. Masya Allah. Jazakumullah khair. Masya Allah, bagus sekali terjemahannya. Ya. Ya. Lanjut Ustaz. Boleh kalau mau lanjut. Kalau tidak lain, lanjutnya Wa nggak apa. amal hamko fastas abu amala safinati wal alatiha wa rukuba fiha wa qalu Wa qalu, Willy, Pak Willy, terputus Artinya jaringan, Ustaz. jaringannya ya. Ya. Masih di room, namun tidak ada suara. Oh ya. Iya, Pak Willy, mohon maaf, kita ke yang lain dulu. Ada yang lain yang mau lanjutkan? Dari Ustaz anak. Oh, ya, berarti Ustaz. Iya. Siapa? Pak Arfan? Atau Ya boleh Ustaz.
Ya, silakan. Wa am wa ammal hamqa fastasabu amala safinati wal alatiha warukuba fiha wa qalu nakhudul bahra fa idza ajazna qata'nahu sibahatan wa hum aktsaru ahli dunya fakhaduhu falamma ajazu an anil khawdi akhadhu fi sibahati hatta adrakahum al-gharaq wa naja ashabu safinati kama najau ma'anuh radhiyallahu an anu alaihi salam wa ghariqa ahlul ardi fata'mal hadzal masala wa hala ahli dunya yatabayyanu laka mutabiqatuhu lil waqi Mutabaqatuhu di fathah pada ba. mutabiqatuhu lil waqi. Masya Allah. Ya, silakan Zimah. Dan adapun orang-orang yang bodoh, maka mereka kesulitan untuk mengoperasikan kapal dan alat-alatnya dan mengendarainya. Dan mereka berkata, kami akan mengarungi laut. Fa'idha ajazna, apabila kami tidak sanggup, maka kami akan menempuhnya dengan berenang. Iya. Dan mereka kebanyakan penduduk Dan mereka adalah mayoritas dari penduduk dunia ini. ya, dan mereka adalah mayoritas dari penduduk dunia ini. Maka mereka mengarungi lautan. Fakhaldu berarti menyelam masuk ke dalam lautan. Maka mereka menyeram ke dalam lautan. Falama, maka ketika mereka tidak sanggup mengarunginya, Ya. maka mereka akan berenang sampai mereka tenggelam. Iya, insya Allah. Dan wanaja ashabus safinah, dan yang selamat adalah penduduk orang-orang yang di dalam perahu, Ya. seperti perahu Nabi Nuh. Sebagaimana kama najau ma'anuhin ansam, sebagaimana orang-orang yang bersama Nuh itu selamat juga. Sebagaimana orang-orang yang bersama Nuh itu selamat. Dan penduduk dunia tenggelam. Fata'mal hadzal masala, maka perhatikanlah perhatikanlah permisalan ini dari kondisi wahala dan juga keadaan penduduk dunia yang menjelaskan yang sesuai dengan kondisi saat ini, kayaknya gitu, Ustaz. Yatabayyana laka, maka akan jelas bagimu ya, mutabaqatuhu, kesesuaiannya dengan kenyataan kondisi saat ini, Ustaz. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair ya. Jadi fata amal dia fi'il syarat juga. Jawab syaratnya adalah yatabayyan. Perhatikanlah. Demikian maka ya. Ya. Fata amal ya. Ini fi'il syarat. Jawab syaratnya adalah yatabayyan. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair. Masih ada lagi yang mau baca? Anak Ustadz, Afan tadi putus Ustadz. Oh ya, silakan Afan. Pak Willy, kita lanjut ke yang lain tadi. Silakan kalau mau membaca yang berikutnya, paragraf berikutnya. Nah Ustadz. Bismillah. Qala al-musannif hafizakumullah ta'ala
wa min mujibatin najati al-inayatu bisunatin nabiyyi al-karimi sallallahu alaihi wasallam wa luzumu nahjihil qawimi wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dzakarallaha. Oh, wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alimun. Wal ayatu fi hadal makna katsiratun. Masya Allah, jazakumullah khair. Silakan diterjemah Pak Willy. Nah, Ustaz. Maka dari sebab keselamatan adalah perhatian kepada sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan menempuh jalan yang lurus sebagai yang telah difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh untuk kalian di dalam Rasulullah teladan yang baik. Maka barang siapa yang menginginkan wajah Allah dan hari akhir, perbanyaklah zikir mengingat Allah. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihinya dari perintah. Sesungguhnya akan tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Dan ayat di dalam hal ini yang semakna dan ayat yang semakna dengan hal ini sangat banyak. Masya Allah, jazakumullah khair. Terjemahan yang bagus ya. Sini di antara sebab keselamatan adalah kita memperhatikannya, perhatian dengan sunnah Nabi SAW, waluzumi nahjihi al-qawim, dan kita menelapaki ya, menetapi nahjihi, bimbingannya Nabi SAW yang lurus ya. Sungguh Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan yang baik, liman kana, bagi siapa, bagi orang yang mengharapkan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan berjumpa dengan hari akhir, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah ya. Juga Allah berfirman, maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya itu berhati-hati ya, akan tertimpa fitnah, ujian, atau akan tertimpa adab yang pedih ya. Insya Allah. Kemudian saya ingin bertanya sedikit tentang i'rab bagi semuanya ya. Di sini aja. Falyahdharil ladzina. Kenapa pada falyahdhari? Kenapa dikasrah di sini? Apakah apa i'rabnya di sini? Apakah dia marfu, mansub, atau majrur, atau majzum? Majzum, Ustaz. Bagaimana, Pak Ahmad? Majzum, Ustaz. Masya Allah. Kenapa dia di kasrah? Ada ketemu dua sukun. Masya Allah. Allah istafalaik. Ya betul sekali. Di sini bukan majrur ya. Karena fi'il itu tidak mungkin untuk majrur ya. Termasuk salah satu tanda isim, alamat isim adalah jar. Masuknya huruf jar. Menjadi min khafat, menjadi makhfud, atau menjadi majrur ya. Itu adalah tanda dari isim. Maka fi'il tidak mungkin untuk majrur. Ya, di sini di kasroh bukan karena dia majrur, tapi karena dia ini bertemunya dua sukun. Fal yahdhar, kemudian ada alif lam di situ. Hamzahnya itu kan di sukunnya. Lamnya juga disukun. Fal yahdharil ladzina, atau lamnya yang disukun di sini, sehingga untuk meringankan maka di kasroh. Fal yahdharil ladzina. Kemudian apa jazimnya? Yang menyebabkan jazmnya apa? Ada yang bisa menjawab? Maknya Ustaz.
Betul sekali, lamul amr. Ya, lamul amr di sini menyebabkan yahdari, yahdaru ya menjadi majum, menjadi yahdar. Ya, Masya Allah. Kemudian pada ayat sebelumnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana isim kana? Karena sebagaimana kita ketahui, dia merupakan nawasih mubtada khobar. Ya. Ada mubtada khobar, kemasukan kana, maka berubah menjadi isim kana dan khobar kana. Ya. Sekarang mana isim kana, mana khobar kana? Suatu hasanah Ustaz. Uswatun sebagai Isim kana. isim kana, Masya Allah, jazakumullah khair. Kemudian, mana khobarnya? Fi Khobarnya Rasulillah. Fi Rasulillah. Ya. Ya, lakum. Lakum fi rasul fi rasulillah. Iya. Ya, antara lakum dan fi Rasulillah, betul ini. Ya, laqad kana. Enggak, ini lakumnya. Lakumnya sebagai syibul jumlah lakum, jar majrur sebagai khobar dari kana. Ya. Isim kananya betul uswatun hasanah dan khobar kananya adalah lakum. Fi ini muta'alik bi jumlah al sabiqah ya. Ya, Masya Allah. Jadi kana memiliki amalan ya merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya. Kebalikan amalan kana adalah amalan Ina. inna. Betul sekali. Kalau inna menasabkan isim merofakkan khobar ya. Jadi ada eh, yang memudahkan bagi kita ya kalau dalam bahasa Arab dan nahwu ya. Kita jangan terlalu terpaku menghafalkan kaidah, tapi kita hafalkan contoh. Ya, menghafalkan contoh. Dengan menghafalkan contoh, maka kita akan menghafalkan kaidah. Kalau kita hanya menghafalkan kaidah, tidak menghafalkan contoh, maka akan gampang lupa. Tapi kalau kita sudah hafal contohnya, kemudian kita ingatkan dengan kaidah, maka itu lebih lebih gampang untuk menghafalnya. Ya, Masya Allah. Masih ada lagi yang mau baca? Coba lagi, Ustaz. Ya, silakan satu fakro lagi. Bismillah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Wal maksudu anna bihasabi mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusratu. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falahu wan najatu. Fallahu subhanahu wa ta'ala allaqa sa'adata daraini bimutaba'atihi wa ja'ala syaqawata daraini fi mukhalafatihi faliat faliat ba'ihil huda wal wal amni faliat Amnu. ba'ihil huda wal amnu Amnu. wal Gitu. amnu wal falahu wal izzatu wal kifayatu wan nusratu wal wilayatu wat ta'yidu wa tibul aishi fid dunya wal akhirati wali mukhalifihi dhillatu was saharu wal khawfu wad dalalu wal khidlanu wasyaqa'u fid dunya wal akhirati. Nah, Qala telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang wal maksudu dan yang dimaksud anna bihasabi mutaba'ati rasuli, sesungguhnya sesuai kadar itibak kepada Rasul, takunu izah menjadikan kemuliaan dan pertolongan. pertolongan, wanusur pertolongan, kifayah apa Sob? Kifayah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi izah, kemuliaan, pencukupan dan pertolongan. Sebagaimana Di sini kananya ini bukan karena ini karena tam, bukan karena nakis yang memiliki isim dan memiliki khobar, bukan. Kalau tadi yang sebelumnya karena tadi memiliki isim dan memiliki khobar, ya isim karena khobar karena. Kalau di sini kananya fiil. Takunul izzatu wal kifayatu wan nusratu. Jadi fiil di sini, fiil kana menjadi.
menjadi memiliki, maka dialah memiliki al-izzah wal kifayah wan nusrah. Nah, silakan lanjut. Sebagaimana sesungguhnya sesuai kadar mengikuti Rasul itu menjadi memiliki hidayah dan keberuntungan dan keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantungkan Mengaitkan aja, mengaitkan mengaitkan kebahagiaan eh, di dua dua negeri, negeri dunia dua akhirat. negeri dengan ittiba pada Rasul. Masya Allah. Wa ja'ala dan menjadikan eh, kesengsaraan dua negeri di dalam menyelisihi Rasul. Ya, Maka maka faliatba'ihi al-huda wal amnu. Ini khoba, dia adalah apa namanya, mubtadanya diakhirkan. Al-huda dia sebagai mubtadanya. maka petunjuk dan keamanan mengikutinya gitu loh. Maka dia akan mendapatkan, Maka dia akan mendapatkan petunjuk dan maka keamanan, dia pengikutnya akan mendapatkan huda, petunjuk dan keamanan. maka pengikutnya akan mendapatkan petunjuk dan keamanan dan keberuntungan dan kemuliaan dan kecukupan dan pertolongan dan kewalian, Ya, wilayah itu pertolongan lah, semacam pertolongan, pertolongan. wa ta'yid apa Sat? Taib juga sama. Pertolongan dan pertolongan juga. Ya, Watibul muatan. ais, bagusnya kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan bagi yang menyelisihi petunjuk Rasul akan mendapatkan kehinaan dan Suhor itu kerendahan. kerendahan dan ketakutan dan kesesatan dan kesengsaraan. Khidlan ya, dia kehinaan juga. Kehinaan sama. Kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya, ini karena Masya Allah, ini karena perkataan qaulnya Ibnu Qayyim ya, bagaimana kita sebutkan Ibnu Qayyim bahasanya itu puitis ya, puitis sehingga banyak yang mirip-mirip seperti ini. Jadi dia mengulangi beberapa kata yang memiliki makna dalam bahasa Arab memang lebih detail daripada bahasa Indonesia. Jadi seakan-akan terulang karena intinya sama. Tapi karena beliau adalah orang yang bisa dibilang ya puitis dalam penulisannya, kita akan dapati banyak dalam kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah taala seperti ini. Ya, ya Masya Allah, jazakumullah khair kepada Pak Ahmad Zaki Zain. Sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sebagian daerah sudah maghrib ya, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Kemudian untuk tadi yang nama-nama Nabi, semua nama Nabi itu adalah ghairu munsharif karena nama-nama Nabi itu ajam. Ya, Adam itu ajam, Ibrahim itu ajam, kecuali 4 nama yaitu Saleh, Syuaib, Nuh, dan Lut ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu yang bisa kemasukan sorf, bisa ditanwin. Selainnya tidak bisa. Maka kalau Ibrahim an Ibrahima ya di fathah ya. Marartu bi Ibrahima ya, bukan bi Ibrahimi tapi bi Ibrahima. Nah, demikian pembacaan kitab untuk sesi kali ini ya. Saya kembalikan kepada MC. MC-nya ada? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan ya sampai sini. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat ya. Dan silakan Bapak sekalian untuk latihan lebih sering untuk latihan membaca ya. Nah, semakin sering kita latihan membaca dan kalau ada hal yang eh, mengganjal, silakan ditandai ya. Saya tandai kenapa dia di dhammah, kenapa dia di fathah. Jadi kalau kita mau dalam i'rab itu pintar dalam i'rab, kita harus sering bertanya-tanya, kenapa dia di fathah, kenapa dia di dhammah, kenapa dia di kasroh, kenapa dia disukun, kenapa dia dibuang huruf nunnya dibuang. Kita harus banyak-banyak bertanya karena setiap eh, hal tersebut itu ada sebabnya. Kenapa di dhammah, kenapa di fathah, kenapa di kasroh, kenapa di sukun ya. Itu ada sebab-sebabnya. Maka sering-sering kalau mendapati hal yang mengganjal dalam hati,
lingkari ya, dicari sebabnya. Kalau tidak bisa ya silakan ditanyakan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ya, Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.